Haleluya, puji Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai dimanapun berada, kita bersyukur kembali kita bersama-sama akan mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Kita akan membaca di dalam Filipi 1 sampai pasal 4. Tapi saya akan membaca saja dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tema firman Tuhan, seperti Kristus rendah hati. Seperti Kristus rendah hati. Tujuan utama hidup kekristenan adalah menjadi seperti Kristus. Bandingkan kita melihat barang siapa di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Setiap orang Kristen harus meneladani Kristus dalam hidupnya dan mengikuti jejak hidupnya sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Banyak orang mungkin mengatakan, mana mungkin kita bisa serupa dengan Yesus. Secara keilahian memang kita tidak mungkin akan bisa sama seperti Kristus, tidak mungkin. Tetapi kita mengetahui dalam aspek kemanusiaannya tentu kita bisa seperti Dia. Dalam keilahian tidak bisa, tapi dalam aspek kemanusiaannya kita bisa seperti Dia karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh itu yang memampukan kita untuk hidup seperti Kristus. Jadi Roh Kudus itu yang akan memberi kekuatan, memampukan kita untuk hidup seperti Kristus. Aspek apa saja yang harus kita teladani? Yang pertama, kita harus kerendahan hati. Kita mempunyai kerendahan hati. Di dalam firman Tuhan mencatat yang walaupun dalam rupa Allah, kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-7, demikian Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi Dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan diri sendiri atau mengutamakan diri sendiri. Itu orang yang rendah hati.
Tidak mungkin kita memikirkan diri kita sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga B dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Kita rela melayani karena kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Inilah pernyataan Paulus. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan demikian. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal itu karena dia adalah seorang kaya, seorang yang memiliki harta benda yang banyak, itu menjadi tinggi hati dan menganggap rendah orang lain yang di bawah kita. Jadi seringkali banyak orang Kristen yang menjadi sombong karena kekayaannya, karena dia merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dia memiliki segala-galanya. Begitu juga ada hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati. Dia melayani, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan kemudian dia menjadi sombong. Dia pilih-pilih ladang tempat pelayanannya. Kalau pelayanannya di tempat-tempat desa yang kecil, tidak mau. Mereka itu jadi sombong. Mau melayani asal fasilitasnya memadai dan lain-lain. Siapakah kita ini? Kita harus menyadari siapakah kita ini. Kristus rela turun ke dalam dunia. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Siapakah Yesus itu sampai dia rela turun, rela merendahkan diri membasuh kaki daripada murid-muridnya dengan tujuan supaya kita meneladani kerendahan hati daripada Yesus. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kita menjadi manusia yang rendah hati, seperti Kristus rendah hati. Dia rela merendahkan diri sampai membasuh kaki daripada murid-muridnya, orang-orang yang berdosa. Dia rela melayani. Biarlah kita juga rendah hati. Dimanapun kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, biarlah kita tetap rendah hati melayani dengan tulus ikhlas, dengan satu tujuan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang rendah hati,
yang mau melayani orang lain, supaya hidup kita boleh menjadi saksi, hidup kita boleh memancarkan kasih Kristus kepada dunia ini, supaya dunia boleh percaya bahwa Yesus yang ada di dalam kita itu adalah Allah yang kudus, Allah yang rendah hati, seperti Kristus rendah hati. Biarlah kita jadi orang-orang percaya juga yang rendah hati. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucapkan syukur kehadapan hadirat-Mu. Engkau sudah memberikan firman-Mu, mengajar kepada kami untuk tetap rendah hati. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, seperti Engkau sudah merendahkan diri-Mu Tuhan, untuk berkorban atas kehidupan kita. Turun ke dalam dunia yang hina ini untuk menjelma menjadi manusia. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Ajar jemaat GPDI El Shaddai, ajar kami hamba-hamba-Mu hidup seperti Kristus hidup, yaitu rendah hati. Terima kasih, berkati Ibu Gembala kami, terus beri kekuatan, kesehatan, hikmat, dan urapan yang baru. Semua pelayan-pelayan-Mu call center yang dengan setia melayani kami, balas berkati dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai tidak melepaskan kepercayaan keluarga GPDI El Shaddai, karena besar upah yang menantinya. Terima kasih Engkau sudah dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.